Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Ajeng Pratiwi, mahasiswa tahun pertama Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Video ini saya buat sebagai bentuk penilaian ujian tengah semester ganjil dari pengantar maritim, transportasi, dan logistik. Pada kali ini saya mengambil tema yaitu teknologi transportasi sekarang. Nah, teman-teman, kira-kira kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya transportasi, baik dari kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, tiap berpergian, mungkin kebanyakan dari kita saat ini lebih memilih untuk naik kendaraan dibandingkan dengan jalan kaki. Tapi, kalian tahu nggak sih apa definisi dari transportasi itu sendiri? Definisi dari transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun dengan mesin. Transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, udara. Transportasi darat yaitu transportasi dengan bentuk alat yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang, seperti mobil, sepeda, kereta, dan juga bis. Transportasi udara adalah transportasi yang beroperasi di udara, contohnya seperti pesawat, helikopter. Kemudian ada transportasi laut, yaitu transportasi yang beroperasi di laut. Sarana operasi perairan seperti kapal laut, boot, kapal selam, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari transportasi sendiri yaitu adalah memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perpindahan. Yang kedua yaitu melancarkan arus barang maupun manusia. Nah, kalau kita pergi ke suatu tempat, tentunya kita pakai transportasi atau kendaraan kan, baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Nah, kemudian untuk pengiriman barang tentu saja memanfaatkan transportasi. Selanjutnya yaitu menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah. Bagaimana transportasi menunjang perkembangan pembangunan suatu daerah? Jadi, ketika kita membutuhkan bahan baku pembangunan, tentu saja perlu pengiriman. Nah, disinilah fungsi transportasi itu. Apabila fungsi transportasi tidak memenuhi, maka akan terhambat pada proses pembangunannya. Selanjutnya yaitu menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Dengan adanya alat transportasi ini membuka berbagai profesi, salah satunya seperti supir angkot atau driver Gojek, Grab, dan masih banyak lainnya kan. Nah, dari penghasilan ini bisa mengembangkan uh, ekonomi dari keluarganya. Tidak hanya dari keluarganya, namun bisa juga dari pemerintah. Nah, seperti bus kota itu juga akan meningkatkan ekonomi dari kota tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ke transportasi Indonesia. Perkembangan teknologi transportasi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pengaruh budaya luar. Misalnya seperti transportasi terus berkembang dalam segi efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, saat ini teknologi transportasi punya banyak perkembangan, mulai dari fitur, bentuk, tampilan, cara pembayaran, maupun cara kerjanya. Teknologi transportasi merujuk pada segala bentuk inovasi dan perkembangan transportasi. Transportasi darat. Nah, yang pertama ada mobil self-driving, yaitu mobil canggih yang memungkinkan untuk mengemudi secara otomatis tanpa kehadiran manusia. Mobil ini dapat mengoptimalkan rute perjalanan. Jadi dia bisa memprediksi jalan beberapa opsi jalan menuju tempat tujuan. Nah, sehingga dari
Dari pemilihan ini, dia bisa mempersingkat waktu dan menghindari kemacetan, dan juga bisa menentukan kecepatan berkendaranya. Selanjutnya yaitu Bus Surabaya. Surabaya Bus merupakan layanan transportasi bus masyarakat Surabaya yang berfasilitas modern. Pada awalnya pembayaran bus ini dilakukan dengan cara menukar botol plastik. Nah, cara ini digunakan untuk mengurangi sampah plastik di kota Surabaya. Namun pada saat ini pembayaran bus bisa dilakukan secara elektronik loh, atau biasa disebut dengan cashless. Kemudian selanjutnya beralih ke sepeda listrik. Nah, alat ini mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Sepeda listrik dianggap sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, namun penggunaan motor listrik ini masih jarang digunakan karena mungkin harganya yang agak mahal ya, dan juga pengecasannya yang agak lama. Namun sebenarnya kendaraan ini dinilai ekonomis karena dapat dipakai berulang kali, meskipun harga di awalnya cukup mahal. Kemudian selanjutnya yaitu MRT atau Mass Rapid Transit. Jadi untuk fitur atau teknologi yang digunakan itu yang pertama ada teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua menggunakan VVV interfer untuk elevator. Yang kedua yaitu lampu LED yang dikomunikasikan dengan pengaraman regeneratif. Yang keempat ada standar keamanan CCTV, pintu tepi peron, atau platform screen door dengan obstacle deflector. Kemudian yang kelima, menerapkan platform screen doors. Kemudian yang keenam, menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control. Kemudian yang kedua yaitu ada lintas rel terpadu atau biasa kita sebut dengan LRT. Yang pertama menerapkan U-shape, gender, dan GOA3 driveless. Kemudian yang kedua ada LRB yaitu lead core rubber bearing, pengembangan dari elastomic bearing. Kemudian yang ketiga ada penerapan teknologi climbing device, menerapkan moving block. Nah, sebenarnya kereta di Indonesia itu ada tiga yang terkenal, yaitu KRL, MRT, dan LRT. Nah, pemerintah berharap dengan adanya teknologi transportasi ini akan mengurangi kemacetan, polusi udara, dan meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum. Namun, sayangnya, kemacetan tetap terjadi, polusi udara juga tetap meningkat. Mari kita simak video berikut ini. Hmm. Nah, kemudian untuk video yang kedua yaitu Nah, untuk video yang terakhir,
Nah, baik, dari beberapa video tersebut dapat kita lihat bahwa peminat dari transportasi ini cukup tinggi ya. Dari banyaknya penumpang itu juga bertemu dengan sifat-sifat yang baru, sehingga sangat memungkinkan terjadinya hal yang kurang menyenangkan. Nah, meskipun transportasi umum ini bisa dibilang murah, namun beberapa orang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Yang pertama yaitu penumpang kelebihan kapasitas atau penumpang overload. Penumpang berdesakan agar muat sehingga cepat di tujuan. Nah, sebenarnya dari video tadi itu bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam kereta, mereka harus menunggu kereta selanjutnya. Padahal kan mereka memiliki waktu yang harusnya singkat ya untuk perjalanan. Nah, mungkin beberapa orang akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Yang kedua yaitu problem penumpang. Dapat dilihat dari video pertama dan kedua. Dari yang pertama tadi ada bapak-bapak yang marah-marah, dan yang kedua ada seorang ibu yang merasa terganggu karena ada orang yang menyilangkan kakinya di depan beliau. Nah, sifat yang berbeda-beda ini akan sangat memungkinkan timbulnya perselisihan antar penumpang. Tentu saja hal ini akan menimbulkan keributan. Kemudian soal kenyamanan. Dari tantangan satu dan 2 sudah dapat disimpulkan bahwa hal ini akan menjadi ketidaknyamanan penumpang. Beberapa orang akan memilih untuk menghindari ketidaknyamanan ini dan keramaian tersebut dan memilih untuk menggunakan kendaraannya sendiri. Dari tantangan ini dapat dilihat bahwa masyarakat memang menggunakan teknologi transportasi, namun masih juga yang menggunakan uh, kendaraan pribadi. Perkembangan yang terjadi ini belum bisa mengurangi polusi secara signifikan karena teknologi yang berkembang ini masih kurang mencakup banyak masyarakat ya, sehingga peminat transportasi umum itu tinggi, peminat transportasi pribadi juga tinggi, jadi imbang. Jadi tidak mengurangi polusi secara signifikan. Nah, dari tantangan ini saya memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama untuk penanganan transportasi umum, untuk penumpang overload mungkin bisa diberikan regulasi baru terkait batasan penumpang sehingga tidak seperti tadi ya, takutnya nanti akan ada eh, penurunan performa pada transportasi tersebut sehingga akan membahayakan penumpang. Nah, kemudian bisa diberikan juga aplikasi pembelian tiket secara online sesuai dengan batas jumlah penumpang. Apabila penumpang tersebut kehabisan tiket, mungkin bisa diberikan rekomendasi lainnya seperti transportasi lain ataupun jadwal keberangkatan kereta selanjutnya. Kemudian yang kedua ada problem tentang penumpang, itu menurut saya diberikan regulasi yang tegas untuk tata etika dalam KRL. Apabila melakukan pelanggaran, harus mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Untuk kenyamanan, menurut saya tadi sudah cukup baik ya, karena ada petugas yang menangani hal tersebut. Namun lebih baik lagi menurut saya petugasnya lebih tegas sehingga oknum yang melanggar itu bisa lebih menghargai aturan dan penumpang yang lain. Kemudian selanjutnya ada transportasi udara. Nah, pesawat Dassault Rafale tipe F3 yaitu pesawat jet tempur yang dari Prancis yang terus dikembangkan. Tipe ini adalah varian terbaru dengan sistem sensor dan senjata paling mutakhir. Kemudian selanjutnya yaitu ada Shenyang FC-31 Grey Falcon, prototipe pesawat tempur twin jet generasi kelima dari Tiongkok.
Pesawat ini dapat mengunci beberapa target secara bersamaan serta berkarakteristik siluman. Maksudnya gimana sih berkarakteristik siluman? Maksudnya tuh tidak terlihat oleh musuh begitu. Kemudian ada transportasi laut. Yang pertama yaitu ada K-329 Belgorod merupakan kapal yang berasal dari Rusia. Kapal nuklir ini dirancang ulang sehingga mampu mengoperasikan kendaraan tanpa awak. Kemudian selanjutnya ada dari Indonesia nih, yaitu KRI Kapal 625. Kapal ini memiliki kemampuan manuver yang lincah, dapat bertahan selama 5 hari dengan mengangkut 55 orang. Wah, keren kan? Kapal ini dilengkapi dengan sensor dan weapon and command. Kemudian ada SRVS, yaitu kapal yang dirancang untuk menyelamatkan seluruh kru kapal serta memberikan pertolongan pertama. Kapal ini memiliki desain hybrid yang memungkinkan eh, dibawa dengan menggunakan metode mothership. Mothership itu kayak di dalam kapal ada kapal gitu loh, kayak di dalam kapal maksudnya. Kemudian, nah, negara kita ini kan disebut juga sebagai negara maritim ya. Negara kita memiliki banyak daerah perairan. Tentu saja, dengan adanya fakta ini, transportasi perairan Indonesia perlu terus untuk dikembangkan. Kenapa sih transportasi laut harus terus dikembangkan di Indonesia? Jawabannya adalah karena menguntungkan Indonesia. Meningkatkan transportasi perairan merupakan salah satu sarana perkembangan ekonomi maritim, perkembangan kapal nelayan, kapal pertahanan maritim akan sangat menguntungkan Indonesia. Coba sekarang kan banyak banget kapal-kapal illegal fishing yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya perkembangan transportasi, itu akan meningkatkan pertahanan perairan Indonesia juga. Kemudian ada sistem pelabuhan juga perlu dikembangkan karena akan menjadi nilai plus bagi para pesinggah untuk ekonomi Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.